Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan silabus. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan silabus, yang pertama adalah kita harus mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap kelas. Kemudian apa itu KD? KD adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, setelah kita mengkaji KI dan KD, di mana kita mengkajinya? Kita bisa membuka dokumen kurikulum. Di sana akan bisa kita temukan KI dan KD untuk setiap mata pelajaran untuk setiap jenjang kelas tertentu. Kemudian setelah kita mengkaji KI dan KD, kita harus merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau kita sebut IPK. Apa IPK itu? IPK adalah cerminan pencapaian KD yang harus dikuasai peserta didik setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perumusan indikator harus mencakup kompetensi yang terkandung di dalam KD. Karena IPK tidak tersedia dalam standar isi, maka pendidik harus menyusunnya sendiri. Jadi, kalau kita akan mengembangkan silabus, kita setelah mengkaji KI dan KD, kita harus mengembangkan indikator. Nah, untuk menyusun IPK perlu diperhatikan. Yang pertama, harus sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, berkaitan dengan KI dan KD. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh, baik kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Yang berikutnya, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, kemudian memperhatikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, dapat diukur atau dikuantifikasikan atau diamati, dan terakhir menggunakan kata kerja operasional. Yang harus kita perhatikan IPK itu harus sesuai dengan perkembangan peserta didik, perkembangan berpikir siswa. Artinya, ketika kita akan membuat atau mengembangkan IPK untuk siswa kelas 7 atau kelas 8 tentunya tidak sama. Kenapa? Karena perkembangan berpikir mereka berbeda. Demikian seterusnya. Kemudian harus berkaitan dengan KI dan KD. Jadi, apa yang kita kembangkan harus sesuai dengan KI dan KD-nya. Kemudian kita juga harus memperhatikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Belajar matematika ketika dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka belajar akan lebih mudah diterima oleh siswa. Apalagi kita sajikan masalah-masalah yang erat dengan kehidupan mereka, keseharian mereka. Kemudian pencapaian hasil belajar peserta didik harus dapat ditunjukkan oleh indikator tersebut. Kemudian sumber-sumber belajar juga harus kita perhatikan. Kemudian yang paling penting dari semua itu adalah harus mampu diamati atau diukur. Oleh karena itu penggunaan kata kerja operasional harus diperhatikan. Apa saja kata-kata kerja operasional itu bisa kita lihat di sini. Ini pun sudah ada di dalam buku saya yang Anda bisa baca. Ada di sana ya, Anda baca untuk yang mengingat, memahami, mengaplikasikan. Itu semua ada kata-kata yang bisa kita gunakan. Demikian juga untuk yang menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk yang kemampuan afektif, itu juga ada beberapa kata-kata operasional yang bisa kita gunakan. Untuk yang psikomotorik, ini bisa kita lihat, ada juga banyak ya. Nah, berikut kita akan mencoba membuat bagaimana kita mengembangkan IPK untuk kelas 11
semester kedua untuk SMA atau MA pada mata pelajaran matematika wajib. Misalkan kita ambil contoh KD 3.11. Isinya adalah menganalisis sifat-sifat transformasi geometri dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Indikator pencapaian kompetensi yang bisa kita kembangkan diantaranya seperti contoh ini. Menemukan konsep translasi untuk menentukan koordinat bayangan titik hasil translasi. Ini salah satu IPK yang bisa kita buat. Menemukan konsep refleksi untuk menentukan koordinat titik bayangan hasil refleksi. Menemukan konsep rotasi untuk menentukan koordinat titik bayangan hasil rotasi sebesar sudut tertentu terhadap titik pusat 00 dan titik AB. Bisa juga kita buat yang terakhir, menemukan konsep dilatasi untuk menentukan koordinat titik bayangan hasil dilatasi dengan pusat dan faktor dilatasi tertentu. Nah, tentunya ini bisa kita kembangkan lagi untuk yang menerapkannya dalam permasalahan matematika. Tentunya indikatornya kita bisa buat dengan misalnya siswa dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dilatasi, misalnya menggunakan konsep translasi dan sebagainya. Satu persatu bisa kita kembangkan. Demikian. Nah, kalau tadi kita sudah ada 2 tahapan yang kita lakukan, pertama menganalisis KI dan KD, kemudian mengembangkan indikator, yang ketiga kita harus mengidentifikasi materi pembelajaran. Nah, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD, kita harus perhatikan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian kita harus perhatikan juga kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan, kemudian yang terakhir alokasi waktu juga harus kita perhatikan. Ketika kita mengidentifikasi materi pembelajaran, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian kita. Yang berikutnya, yang keempat, kita harus membuat urutan penyajian uraian materi. Nah, urutan itu harus kita perhatikan dan kita harus menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya pendekatan prosedural, hierarkis, misalkan dari yang sederhana ke yang sukar, dari konkret yang abstrak, apakah kita gunakan pendekatan spiral atau tematik terpadu dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi bahan pertimbangan ketika akan mengurutkan penyajian materi. Ketika kita memilih sebuah pendekatan atau sebuah model pembelajaran tertentu, maka urutan penyajian materi juga akan menjadi berbeda antara satu pendekatan yang satu dengan yang lain. Yang kemudian yang kelima, kita harus mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita mengembangkan kegiatan pembelajaran itu harus kita jadikan kegiatan pembelajaran itu menjadi sebuah bantuan bagi peserta didik untuk belajar dan juga menjadikan guru mudah melaksanakan proses pembelajarannya tentu saja secara profesional. Apabila kita mengembangkan kegiatan pembelajaran tetapi siswa mengalami kesulitan, artinya kita belum mampu menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk siswa mencapai konsep. Oleh karena itu, mengembangkan kegiatan pembelajaran juga merupakan poin penting saat kita akan menyiapkan sebuah pembelajaran. Kemudian, yang keenam, kita harus juga membuat penentuan jenis penilaian, karena seorang guru tidak hanya mengajar, tentunya dia juga akan mengukur ketercapaian pembelajaran. Oleh karena itu, pencapaian KD harus kita nilai. Dengan cara apa? Itu harus kita rencanakan, apakah dengan tes
atau non-tes, apakah berbentuk tertulis atau lisan, apakah pengamatan kerja, ataukah pengukuran sikap, atau penilaian hasil kerja berupa tugas, tugas proyek, penggunaan portofolio atau penilaian diri. Itu semua harus kita rencanakan, harus kita siapkan di dalam silabus. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kita harus menentukan alokasi waktu. Ya, belum terakhir ya, masih ada lagi. Kita harus menentukan alokasi waktu. Nah, oleh alokasi waktu per minggu, kita juga harus perhatikan jumlah KD, kemudian keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan seterusnya. Jadi, alokasi waktu adalah perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Artinya kita harus mampu menyediakan waktu yang cukup bagi semua siswa dengan berbagai kemampuan. Jangan sampai hanya siswa-siswa pandai saja yang mampu mencapai, sementara siswa-siswa yang kurang pandai tidak bisa mencapai. Oleh karena itu, waktu itu harus kita gunakan atau kita alokasikan dengan tepat. Berikutnya kita harus yang ke-8 menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bisa berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, dan sosial budaya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat Anda ikuti dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda dapat mengembangkan silabus benar-benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.